Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah dari Informatika 3 Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Codes 12 Rules. Edgar F. Ted Codd. Beliau lahir tanggal 23 Agustus 1923, meninggal tanggal 18 April 2003 pada umur 79 tahun. Ia adalah seorang pakar komputer dari Inggris yang banyak memberikan kontribusi penting di bidang teori basis data relasional. Ketika bekerja di IBM, ia menciptakan model relasional untuk manajemen basis data. 12 hukum Codd adalah sekumpulan 12 aturan yang diusulkan oleh Edgar F. Ted Codd. Hukum-hukum Codd ada 12. Hukum 0. Suatu sistem harus memenuhi kualifikasi sebagai relasional, sebagai basis data, dan sebagai sebuah sistem manajemen. Agar sebuah sistem dapat dikatakan sebagai sistem manajemen basis data relasional, sistem tersebut harus menggunakan fasilitas relasionalnya secara penuh untuk manajemen basis datanya. Hukum 1. Hukum informasi. Seluruh informasi yang terdapat dalam basis data harus bisa dipresentasikan hanya dalam satu cara. Hukum 2. Hukum jaminan akses, yaitu seluruh data harus bisa diakses tanpa ada kerancuan atau ambigu. Hukum 3. Perlakuan sistematik terjadi nilai nol. Maksudnya, sebuah sistem manajemen basis data harus mengizinkan setiap file terisi dengan nilai nol atau kosong. Hukum 4. Katalog online yang aktif haruslah berbasis model relasional, yang dimana sistem harus mendukung sebuah katalog relasional yang bersifat online inline yang bisa diakses untuk pengguna yang sah, dalam arti melalui bahasa query reguler. Hukum 5. Hukum subbahasa data yang komprehensif. Yang pertama, memiliki sintaksis linear. Yang kedua, dapat digunakan baik secara interaktif maupun melalui program aplikasi. Yang ketiga, mendukung operasi pendefinisian data, termasuk pendefinisian view, operasi manipulasi data, aspek keamanan dan pembatasan integritas, operasi-operasi manajemen transaksi, yaitu begin, commit, dan rollback. Hukum 6. Hukum pembaruan atau update view, yaitu semua view yang secara teoritis dapat diupdate dalam implementasinya juga harus dapat diupdate oleh sistem. Hukum 7. Level tingkat tinggi dalam operasi insert, update, dan delete. Nah, sistem harus mendukung serangkaian operasi-operasi insert, update, dan delete dalam satu masa waktu yang sama. Hukum 8. Data secara fisik bersifat independen. Jadi perubahan pada level fisik bagaimana suatu data disimpan menggunakan larik ataupun senarai berantai tersebut harus tidak mengakibatkan perubahan pada struktur di sisi aplikasi pada level yang lebih tinggi. Nah, hukum 9. Data secara logikal bersifat independen. Perubahan pada level logik, tabel, kolom baris harus tidak mengakibatkan perubahan pada level struktur di sisi aplikasi pada level yang lebih tinggi. Hukum ini secara relatif lebih sulit dicapai daripada hukum 8. Hukum 10. Integritas data bersifat independen. Yang dimana integritas data harus dispesifikasikan secara terpisah dari program aplikasi dan disimpan dalam katalog atau struktur, dan harus memungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap struktur tersebut ketika dibutuhkan tanpa mempengaruhi aplikasi yang ada. Hukum 11. Distribusi yang bersifat independen. Distribusi atas bagian dari basis data ke berbagai lokasi itu harus dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlihat oleh pengguna dari basis data tersebut. Selanjutnya, hukum 12. Hukum non-subversion.
Jika sebuah sistem menyediakan antarmuka tingkat rendah, maka antarmuka tersebut tidak dapat digunakan untuk menggagalkan sistemnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.